Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Kita saling mendoakan, kita semua baik-baik, sehat-sehat, dan maju terus bersama Tuhan. Ada hal-hal yang memang, yaitu kita melakukan kesalahan, tapi jangan kita menangisi, yaitu susu yang udah tumpah. Intinya adalah kita pel, kita lap baik-baik, bangkit lagi, maju lagi bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, karena Engkau baik dan selalu baik Tuhan, dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu dalam kehidupan kami adalah baik adanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami percaya dalam kehidupan kami Tuhan, melalui kehidupan kami, Engkau sendiri memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami semua masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan berhembus di atas semua firman-Mu Tuhan, dan biar firman-Mu sendiri melayani kami, mencelikan hati kami Tuhan. Biarlah kami beroleh hikmat dan pengertian dan berlari bersama firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dari permulaan sampai akhir, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengambil alih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Seperti yang saya katakan tadi ya, yang penting yaitu kalau telurnya udah jatuh, pecah ya, saya rasa ibu-ibu ngerti lah ya, kalau telurnya jatuh, pecah, terus gitu ya gitu ya, nyesel. Kesal sih, kesal ya karena harganya kebuang. Tapi apa yang kita lakukan? Kita nggak nangisi, yaitu tapi kita cepet-cepet pel, lalu kita bersihkan, lalu kita ambil lagi telur yang baru ya untuk kita masak. Jadi judulnya hari ini adalah penting, yaitu penyelesaian yang menjadi batu loncatan. Yaitu karena tadi buru-buru telurnya pecah, sekarang kita belajar jangan buru-buru, benar nggak ya? Nah dari sebab itu, tapi namun juga ada juga kesalahan yang udah lama, yang sudah berlalu, masih aja kayaknya teringat ya, dan membuat kita, aduh kenapa ya kita melakukan itu. Penyesalan itu bagus saudara, bukan berarti nggak bagus. Penyesalan itu bagus, yaitu memotivasikan kita untuk bertobat, kita belajar, kita tidak membuat kesalahan yang sama. Tetapi kalau penyesalan itu yang berlarut-larut, yang kayaknya ganjel di dalam hati kita, nah itu jelek ya. Karena apa? Karena kayaknya itu bulak-balik, diingatkan kembali, yaitu penyesalannya atau kesalahan kita. Padahal yaitu Yesus sebagai juru selamat, dia telah mengampuni dosa-dosa kita, dan dia telah yaitu mematahkan segala belenggu-belenggu dosa tersebut. Tapi apa yang terjadi? Iblis tuh, kerjaan iblis ya, nggak lain adalah selalu dia tuh menuduh kita, karena itu kerjaan dia. Itu kerjaan dia pagi siang malam, selalu menuduh saudara, menuduh dengan terus menjerus, yaitu menjerat kita dalam siklus yang rasa malu yang pernah berakhir. Yaitu dengan dia apa? Dia menyalahkan saudara, menuding saudara, bahkan berulang-ulang kali, yaitu menuding saudara dengan bisikan-bisikan di telinga kita atau di kepala kita, mengatakan, oh kamu tuh sebetulnya keterlaluan, kamu tuh sebetulnya nggak diampuni, kamu tuh nggak pernah berubah, dulu kamu gini, sekarang kamu gini. Kamu tuh kalau kesalahannya fatal, bahkan iblis tuh mengatakan gara-gara kesalahan kamu, makanya mereka hidupnya hancur. Atau orang itu jadi gimana, atau gara-gara kesalahan kamu yang besar itu, dia bilang gimana Tuhan bisa ngampuni kamu. Atau juga mereka bisa mengatakan, ya lihat tuh, kan bodohnya kamu sendiri, makanya masa depan kamu tuh hancur. Yaitu atau kamu tidak ada harapan lagi untuk masa depan kamu. Atau bisa juga perkataan, ya gimana Tuhan bisa percaya lagi kepada saya. Masih banyak lagi yaitu tuduhan-tuduhan yang lainnya. Dan pada umumnya manusia itu berusaha untuk melupakan atau melewati penyesalan-penyesalan ini dengan cara-caranya sendiri. Yang gak asing bagi saudara, yaitu bisa aja sebagian orang mencoba untuk menyangkal atau merasionalisasikannya. Wow, kata-katanya panjang banget ya. Mereka akan berkata, ya banyak orang juga melakukan hal yang sama. Jadi sebetulnya nggak saya aja dong yang salah, orang lain juga sama. Itu bukan suatu yang besar. Atau sebagian orang mencoba mengabaikannya. Mereka yaitu mencoba untuk tidak mendengarkan hati nuraninya, mereka mengibaskannya, pokoknya udahlah, nggak apa-apa. Saya nggak salah gitu. Nah itu juga bahaya saudara. Sebagian orang mencoba meredamnya, yaitu mereka mencoba menenangkan hati mereka dengan yaitu, ayo kita makan-makan dah daripada gua rasanya down nih, yuk kita makan-makan, atau yuk kita hang out minum, atau yuk kita ini dan itu. Tapi itu tidak menghilangkan rasa sakit mereka sebetulnya. Atau keempat, bisa juga orang menyalahkan orang lain dengan mengatakan, ya itu bukan salah saya sepenuhnya sih, dia juga salah. Atau dibilang, ya nasihatnya geblek sih, makanya saya melakukan hal yang salah. Atau juga seorang yaitu mengatasi rasa bersalah ini, apalagi kalau salahnya besar banget sekali,
Ini sering saudara lihat di televisi ya, film-film. Itu mereka melakukan yaitu hal yang baik, bahkan ekstra baik untuk menutupi kesalahan mereka atau menutupi dosa mereka. Ya, tapi semuanya itu juga tidak menghilangkan yaitu rasa sakit atau rasa bersalah di dalam mereka. Dan dampak-dampak itu yaitu rasa bersalah tersebut sebetulnya saudara seperti dipenjarakan oleh rasa bersalah tersebut. Karena rasa bersalah yang berlarut-larut itu akan pada akhirnya menggerogoti hati saudara. Dia akan merampas kegembiraan saudara atau sukacita saudara. Dia akan merampas yaitu kedamaian kita, serta yaitu menghancurkan harapan kita. Karena masa depan kita itu udah hancur dengan merasa bersalah tersebut. Benar nggak? Dan juga membuat merasa kita nggak aman lagi. Kayaknya kalau orang liatin kita, langsung kita pikir kayak gini, oh dia tahu tuh salah kita. Atau mami orang mau cerita apa, oh jangan sampai orang itu buka rahasia kesalahan saya. Itu kan hidup gitu nggak enak banget ya. Membuat kita pada akhirnya kita menyendiri, memisahkan diri dari keluarga, memisahkan diri kita dari teman-teman, membuat kita menyendiri ya. Dan pada akhirnya yaitu membuat kita mengambil, ada juga orang yaitu mengambil keputusan yang drastis, yaitu akhirnya dia yaitu bisa aja sampai bunuh diri. Itu yang bahayanya saudara, tetapi itu apa yang iblis mau. Ya, itu iblis maunya demikian. Yaitu supaya perasaan bersalah saudara itu selalu, karena dia ya, menghantui saudara, yang perlahan-lahan menggerogoti iman saudara. Contoh yang paling mudah, bukan paling mudah gimana, tapi contoh yang kita dapati di dalam firman Tuhan adalah Yudas. Dia merasa bersalah, pada akhirnya ia bunuh diri dengan gantung diri. Matius 27 ayat 4, dan Yudas berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantung diri. Dari sebab itu saya katakan, yaitu perasaan bersalah yang berkepanjangan pada akhirnya menggerogoti iman saudara dan pada akhirnya membinasakan saudara. Dari dalam, bisa aja saudara nggak bunuh diri, tapi perasaan bersalah itu telah membunuh iman saudara dan menghancurkan masa depan saudara yang seharusnya kita udah terima dari Yesus, yaitu di mana dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberi kita pengharapan dan kehidupan baru. Tapi semua itu sudah dihancurkan, udah digrogoti iman kita, udah dihancurkan semua dengan perasaan bersalah. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik dan jangan, saya harap jika saudara dalam keadaan ini balik lagi kepada firman Tuhan. Saya bicara mengenai Yudas. Apakah kalau Yudas itu datang kepada Yesus akan diampuni? Saya katakan ya dan amin. Karena dia telah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Untuk segala sesuatu dosa dalam permukaan bumi ini. Untuk seberapa jahat pun dosa tersebut. Asal kita kembali kepada dia, dia pasti mau mengampuni kita. Ya. Apa yang kita harus lakukan saudara? Yaitu saudara jangan buang waktu lama-lama lagi. Sebetulnya penyesalan itu yaitu kita jadikan sebagai batu loncatan untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan menjauh daripada Tuhan, tapi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Waktu kita merasa bersalah, justru kita itu adalah seperti, oke, kenapa nih? Gitu ya. Kita cek. Dan itu sebetulnya seperti sebuah alarm dalam pikiran kita untuk, kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Amsal 28 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya disayangi oleh Tuhan. Dari sebab itu waktu kita berasa bersalah, jangan buang-buang waktu, kita datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah adil dan setia. Ini tertulis saudara, bahwa Tuhan itu adil dan setia dan adil. Sehingga ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita. Artinya apapun dosa saudara, dulu, sekarang maupun yang akan datang, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari sebab itu waktu kita berasa bersalah, cepat-cepat kita balik kepada Tuhan, dia pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan setelah itu, hal kedua yang saya anjurkan kepada saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Kata-kata daripada firman Tuhan itu yang akan menguatkan saudara dan meyakinkan saudara akan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Allah itu penuh kasih. Seberapa besar pun atau hitamnya dosa saudara,
Allah itu penuh kasih. Karena dikatakan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan itu baik, sangat baik, selalu baik. Ingat, saudara bisa tuliskan ayat-ayat ini, saudara bisa hafalkan ayat-ayat ini. Memang benar, yaitu manusia, kita tuh sulit untuk mengampuni diri sendiri, atau orang sulit mengampuni dirinya sendiri, atau orang sulit untuk mengampuni saudara. Tetapi saudara, saya mau ini sore, saudara menyadari bahwa Tuhan, yaitu, kalau boleh kayak katakan, He loves to forgive you. Seriously. Kalau nggak ayat-ayat ini nggak ditulis, saudara. Tuhan sangat mau dan lebih dari mau untuk mengampuni saudara dan merangkul saudara dalam kasih karunia-Nya. Itu saudara harus ingat. Sekali lagi, saudara bisa tuliskan, Tuhan sangat mengasihi saya dan sangat lebih mau, yaitu sangat-sangat mau untuk merangkul saya dalam kasih karunia-Nya Dia. Amin. Karena ditulis, saudara lihat, Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Wow, timur sama barat nggak pernah ketemu. Nggak bakal ketemu. Sejauh dari timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu di Mazmur loh, saudara, sebelum Yesus ada. Ibrani 8 ayat 12, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kita kayaknya mengingatkan diri kita, Tuhan waktu kita mengatakan, Tuhan ampuni saya telah berbohong. Pada saat itu Tuhan mengampuni nggak? Tuhan mengampuni. Dia nggak mau lagi ingat dosa-dosa mereka. Buat apa dia ingat-ingat? Dia sudah letakkan semua di atas salib daripada Yesus. Dia nggak perlu ingat-ingat lagi. Tapi kita ini yang mengingatkan diri kita. Kita yang mengingatkan Tuhan akan dosa-dosa kita. Mari saudara, balik kepada firman Tuhan. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nggak ada hukuman waktu saudara udah minta pengampunan atas dosa-dosa, dari sebab itu tidak ada lagi penghukuman bagi saudara. Luar biasa ya. Dari sebab itu maju terus saudara. Biarlah penyesalan itu menjadi batu loncatan. Jangan seperti Yudas bunuh diri, tapi menjadi batu loncatan, yaitu seperti saya tahu, yaitu contoh yang paling luar biasa dalam firman Tuhan adalah Rasul Paulus. Siapa yang nggak kenal Rasul Paulus? Rasul Paulus yaitu sangat tahu apa itu proses daripada penyesalan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam dia. Yaitu karena sebelum Rasul Paulus yaitu mengenal Yesus atau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, ia menganiaya yaitu orang-orang percaya. Dengan dia yaitu saudara bisa bayangkan kayak orang kurang kerjaan. Dengan dia memasuki rumah demi rumah, menyeret orang-orang percaya untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu tertulis. Bahkan ia hadir waktu Stefanus itu dibunuh di Rajam Batu. Dia lihat, dia menyetujuinya. Karena itu tidak heran saudara waktu dia mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sekarang saudara bisa mengerti kenapa. Maksudnya perasaan dia benar nggak ya? Orang dia menyetujui segala penganiayaan. Dari sebab itu 1 Korintus 15 ayat 9, dia mengakuinya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus belajar untuk terus melihat ke depan. Nggak lagi penyesalan yang di belakang. Dia mengatakan, Filipi 3 ayat 13-16, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Masih nggak dia ingat? Masih. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil keputusan untuk melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Siapa sih di sini nggak ada yang ada, latar belakang? Pasti kita semua ada. Tapi ini apa yang Rasul Paulus yaitu ajarkan kepada kita, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara yang harus mengambil keputusan hari ini, yaitu untuk melupakan apa yang di belakang saudara. Segala sesuatu yang telah diperbuat, lupakan itu semua. Baik atau buruk, lupakan itu semuanya. Tapi itu mengejar panggilan Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan saudara. Yaitu jauh lebih besar saudara. Ya, Rasul Paulus saya percaya dia pun harus yaitu mempertahankan, memfokuskan sepanjang hidupnya untuk yaitu tetap benar-benar fokus yaitu akan hal yang baru panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Bukan fokus ke merasa bersalah. Nggak ada waktu buat nangis saudara, beneran. Kalau saya bilang nggak ada waktu buat nangis saudara.
Karena begitu banyak hal yang di hadapan kita yang kita perlu lakukan. Mendidik anak kita, memberikan masa depan untuk anak kita, menjadi contoh yang baik untuk anak kita, bahkan yaitu kita sendiri, supaya kita dapat melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Masih banyak saudara, nggak ada waktu buat nangis ya. Paulus menuliskan demikian sebelum dia mati ya. Aku telah memelihara iman. Jelas banget ini saudara, perkataan memelihara iman, yaitu Paulus yang luar biasa dalam Tuhan, dia pun harus memelihara iman, apalagi kita. Akhirnya telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Ya, kedatangan Kristus, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya percaya yaitu kehidupan saudara dalam dunia ini bukan sia-sia, amin. Kehidupan saudara banyak tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya percaya itu. Yaitu bisa aja saudara mengatakan ya, tapi kok saya nggak sebagai penyinjil atau apa. Nggak usah, tapi saudara bisa menjadi yaitu orang yang membantu tetangga saudara atau keluarga saudara atau sahabat saudara mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, masih banyak kerjaan, masih banyak orang yang belum mengenal Yesus, masih banyak orang yang perlu yaitu pelayanan kita di dalam kehidupan mereka. So jangan sia-siakan waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara. Dan apa boleh saya katakan ialah berhenti dan keluar dari penjara perasaan bersalah tersebut. Keluar, saudara yang harus keluar, saudara yang harus melangkah keluar. Kuncinya sudah diberikan dalam tangan saudara. Tinggal saudara mengambil keputusan. Hari ini saya tidak akan berlama-lama lagi dalam kesalahan saya. Saya tidak akan menangisi lagi. Saya percaya Tuhan hari ini juga. Saudara minta pada Tuhan. Kalau saudara boleh puasa, bisa puasa, minta pada Tuhan. Sehingga Tuhan memperlihatkan apa sih tujuannya daripada Tuhan dalam kehidupan saudara. Minta pada Tuhan hari ini kepada siapa saya bicara, yaitu boleh memperkenalkan engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Minta sama Tuhan untuk menuntun langkah-langkah saudara kepada orang yang saudara bisa share siapa itu Tuhan Yesus Kristus untuk mereka semuanya. Amin saudara. Sekali lagi Tuhan telah mengampuni, Tuhan juga telah melupakan segala sesuatu kesalahan saudara. Sejauh timur dari barat, dia tidak akan mengingat kesalahan saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau Allah yang pengasih Tuhan, sangat luar biasa. Engkau telah mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan, yang sekarang Tuhan, yang dulu, bahkan yang akan datang Engkau telah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur karena Engkau penuh dengan kasih karunia-Mu dan Engkau melimpahinya dalam kehidupan kami. Setiap pagi dikatakan kasih karunia-Mu adalah baru adanya. Terima kasih Tuhan, setiap hari Engkau memberikan kami kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan, setiap hari Engkau memberikan pengharapan yang baru, yang indah di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih begitu besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan seluruh keluarga kami, anak kami, cucu kami Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah dan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima dengan iman, dan kami mau menjalani itu semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua. Hujan berkat dicurahkan bagi saudara secara rohani, secara jasmani. Bila hujan berkat itu melimpahi kehidupan saudara, kasih karunia tinggal diam dalam saudara, damai sejahtera tinggal diam di dalam kehidupan saudara. Dan biarlah keluarga saudara selalu dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian, kita semuanya sampai Maranatha. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. So kalau mami orang mengatakan, yaitu sekarang busungkan dada saudara, lihat ke depan, melangkah maju lagi bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.